Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan membahas kisi-kisi P3K Kementerian Agama. Tetapi sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa seleksi kompetensi Kementerian Agama terdiri dari seleksi kompetensi CAT-BKN dengan bobot nilai 60% dan tes moderasi beragama berbasis CAT Kementerian Agama dengan bobot nilai 40%. Lalu soalnya akan seperti apa? Berikut adalah kisi-kisinya. Jadi simak video ini sampai selesai. Dan informasi ini tentunya berdasarkan peraturan BKN terbaru yaitu nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BKN sebelumnya yaitu nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Nah, berikut adalah informasi lengkapnya. Di dalam pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa penyelenggaraan seleksi pengadaan P3K paling kurang terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetensi, dan yang ketiga wawancara. Yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa kisi-kisi seleksi kompetensi untuk P3K Kementerian Agama? Nah teman-teman, jangan di skip video ini agar lebih jelas. Kita mulai bahas satu persatu saja. Selanjutnya pada pasal 20 dikatakan dengan jelas bahwa seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Selanjutnya pada poin kedua, seleksi kompetensi yang dimaksud adalah dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatannya masing-masing. Nah, agar lebih jelas, coba simak slide berikutnya. Yang dimaksud dengan kompetensi teknis berdasarkan pasal 19 Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 yaitu kompetensi teknis merupakan seleksi yang berisi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, secara isi soal ini ya, soal kompetensi teknis seperti soal seleksi kemampuan bidang ataupun SKB jalur CPNS, tidak jauh seperti itu. Materi kompetensi teknis merupakan materi tiap bidang keilmuan yang dipelajari baik perkuliahan maupun kursus. Sebagai contohnya seperti ini. Jika Anda lulusan pendidikan fisika, maka akan mengerjakan soal kompetensi teknis bidang fisika. Lain lagi, jika Anda seorang lulusan keperawatan, maka akan mengerjakan soal kompetensi bidang keperawatan. Begitupun dengan Anda yang guru. Jika Anda guru, maka soal kompetensi teknisnya yaitu tentang keguruan. Misalnya soal-soal pedagogik ditambah dengan soal lainnya. Misalnya mata pelajaran matematika, guru matematika, maka akan ada soal kompetensi teknis, pedagogik, dan juga matematika. Nah, adapun trik mengerjakan kompetensi teknis adalah sebagai berikut. Tipsnya adalah mendalami materi yang Anda geluti. Ibarat pembalap, maka akan bertanding di sirkuitnya sendiri. Jadi seharusnya lebih menguasai. Ya, jadi teman-teman harus ingat bahwa soal kompetensi teknis itu sesuai dengan formasi yang dilamar. Kalau guru misalnya nanti soalnya pun tentang keguruan. Guru kelas maka soalnya tentang guru kelas dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah kompetensi manajerial. Apa itu kompetensi manajerial? Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Jadi soalnya itu mengenai soal-soal kemampuan Anda jika menjadi seorang pemimpin ataupun seorang kepala unit organisasi. Nah, kompetensi ini diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Secara umum, kompetensi manajerial sama dengan TKP pada tes CPNS, yaitu tes karakteristik pribadi, tidak jauh dari itu.
Nah, adapun materi yang sering keluar dalam kompetensi manajerial adalah sebagai berikut, silahkan ditulis. Yang pertama adalah sikap integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Itu merupakan bagian-bagian soal dari kompetensi manajerial. Dan selanjutnya adalah yang ketiga yang diukur adalah kompetensi sosiokultural atau sosial kultural. Apa yang dimaksud dengan kompetensi sosial kultural adalah berisi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati dan diukur dikembangkan terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Jadi soal-soal tentang kemasyarakatan ya, baik itu masyarakat majemuk dalam beragama, suku, dan juga budaya. Nah, perilaku juga diukur, baik itu wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, ya, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan fungsi dari jabatannya. Nah, adapun materi yang sering keluar dalam kompetensi sosiokultural yaitu yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya, yang kedua, kemampuan berhubungan sosial di masyarakat, yang ketiga, kepekaan terhadap konflik, dan yang keempat adalah sikap empati. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Jadi soal-soalnya seputar tentang itu tadi. Selanjutnya yang keempat adalah pertanyaan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Pada soal P3K, pertanyaan wawancara dalam bentuk soal tertulis bukan lisan ya teman-teman. Jadi setiap soal tidak ada jawaban yang salah, hanya ada rentang nilai yaitu dari 1 sampai dengan 4. Nilai 4 yang jawaban paling bagus dan nilai 1 jawaban yang paling buruk. Umumnya pertanyaan-pertanyaan wawancara yang muncul mengenai kondisi Anda sebagai karyawan atau punya tanggung jawab tertentu dalam suatu hal, kemudian diberikan masalah dan Anda harus memberikan solusi yang tepat. Nah, itulah dia teman-teman ya wawancara yang dimaksud. Dan saya ucapkan buat teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, semoga bisa juga lulus dalam seleksi akademik. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.